akan ngobrol, ya, saling bertukar pikiran nanti harapannya untuk sama-sama memahami apa sih sebenarnya penyakit akibat pajanan kimiawi. Mungkin ini sesuatu hal yang baru bagi teman-teman, suatu hal yang pertama kali didengar gitu, karena selama ini di tempat teman-teman itu jarang disinggung tentang penyakit akibat pajanan kimiawi. Ya, sebelum itu saya perkenalkan diri, saya Dr. Wendri. Salam kenal teman-teman. Saya asli orang Ambon. Ya, percayalah, saya asli orang Ambon. Saya Fonto Lupesi. Saya menyelesaikan pendidikan saya di Bandung dan yang disampaikan oleh Pak Arief, ya saya banyak berkecimpung di dunia industri, ya, di perminyakan, di pertambangan, dan saat ini saya menjadi konsultan untuk beberapa perusahaan, ya, terkait tentang pengelolaan sistem manajemen higiene industri dan kesehatan kerja, dan juga konsultan untuk NGO ketenagakerjaan yang sedang bersama-sama membuat pedoman K3 berbasis gender. Oke, tanpa berlama-lama teman-temannya, supaya teman-teman bisa punya banyak waktu untuk nanti kita bisa berdiskusi tentang penyakit akibat pajaran kimia, di mana pada dasarnya nih teman-teman, yang topik kita ini masuk ke dalam kategori yang kita sebut dengan penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja itu sendiri, itu sudah ada dasar hukumnya, mulai dari undang-undang hingga ke peraturan Menteri Tenaga Kerja. Selama ini yang mungkin teman-teman pahami bahwa pengaturan tentang penyakit akibat kerja itu banyak disinggung di dalam peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019. Itu lebih berbicara dalam hal mengenalkan kepada teman-teman apa itu penyakit akibat kerja, ya. Dan di dalam hal tata cara diagnosisnya, pedoman penyelesaian kasusnya, ataupun pelaporannya, itu semua dituangkan di dalam masing-masing peraturan menteri. Ya, untuk diagnosis dan pelaporan di Keputusan Menteri Nomor 333 tahun 89, tentang pedoman penyelesaian kasusnya itu di Keputusan Menteri Nomor 609 tahun 2012, ya. Dan juga dalam hal penetapan kecacatan karena penyakit akibat kerja itu di Peraturan Menteri Nomor 25 tahun 2008. Yang terpenting di sini adalah penting kita melaporkan setiap ada temuan penyakit akibat kerja. Dan itu sudah dituangkan di dalam Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 81. Di mana definisi dari penyakit akibat kerja menurut Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh karena pekerjaan, proses kerjanya, dan atau lingkungan kerja. Nah, ketika kita berbicara lingkungan kerja, otomatis kita pasti akan berinteraksi dengan apapun yang ada di area kerja kita, dengan alat kerja, dengan bahan kerja, ya, bahan baku, bahan jadi, ya, maupun juga dengan kita bilang iklim, ya, ekosistem yang ada di dalam area kerja kita tersebut. Dan ketika kita berinteraksi, kita punya potensi untuk menderita suatu penyakit. Ya. Itu konteks dari definisi penyakit akibat kerja. Nah, kalau kita lihat bahwa jumlah kasus pelaporan kepada BP Jam Sostek, ya bersyukurnya sudah banyak yang melaporkan. Tetapi yang harus diketahui di sini bahwa pelaporan terhadap penyakit akibat pajanan kimiawi ini masih sangat rendah. Ya, untuk itu, kenapa hal itu bisa terjadi? Oleh karena kembali lagi, kita belum tahu apa sih bahan kimia yang bisa menyebabkan penyakit. Kalaupun sudah terkena, dia nggak ada gejala. Kalau sudah ada gejala, karyawannya nggak berobat. Kalaupun karyawan sudah berobat, nggak bisa terdiagnosa. Kenapa tidak terdiagnosa? Dua sisi mata uang. Sisi dari pelayanan kesehatan, dokternya belum tahu kalau ini adalah penyakit akibat pajanan kimiawi tempat kerja. Di sisi perusahaan, perusahaan sendiri tidak melakukan pengukuran. Begitu. Ya, tidak melakukan identifikasi dari bahan kimia berbahaya. Dalam hal mengidentifikasi, kita memastikan apakah bahan kimia ini dapat menimbulkan penyakit pada organ tubuh tertentu, ya. Karena tidak diidentifikasi, nggak pernah diukur, ya, besaran atau dosis dari atau kadar dari bahan kimia berbahaya yang ada di area kerja tersebut, sehingga tidak ketahuan, sehingga nggak bisa dilaporkan kalau ini benar positif
penyakit akibat pajanan kimia. Ya. Nah, apa-apa aja sih sebenarnya penyakit dari pajanan kimiawi? Kalau kita merujuk kepada lampiran peraturan presiden nomor 7 tahun 2019 tadi, ya, itu terbagi tiga kelompok. Satu logam berat, yang kedua persenyawaan, yang ketiga hidrokarbon aromatik. Ya, agen-agen berbahaya yang mungkin saja ada di dalam daftar ini. Teman-teman bisa lihat. Yang nanti yang disampaikan oleh Pak Arief, nanti teman-teman akan bisa mendapatkan materinya sehingga teman-teman coba dari dasar itu, langkah pertama, teman-teman mengidentifikasi ada nggak benda-benda kimia berbahaya ini, baik dari kelompok logam berat, persenyawaan, ataupun hidrokarbon aromatik. Ya. Yang kedua adalah penyakit paru karena debu. Ya, debunya macam-macam, bisa debu organik, bisa debu logam, bisa debu eh, tambang batu, debu batu bara, kandang hewan, kayu, dan lain sebagainya. Jadi segala bentuk debu, ya kasarnya nih kalau saya sampaikan, semua bentuk debu itu akan menimbulkan penyakit pada paru-paru yang kita kenal dengan nama pneumokoniosis. Ya, pada dasarnya penegakan diagnosa penyakit pneumokoniosis melalui pemeriksaan ronsen paru itu bisa jelas terlihat begitu. Tapi memang kendala yang sering terjadi adalah ketika kita menunjuk vendor medical check up untuk melakukan medical check up, vendornya tidak memahami bahwa kepentingan pemeriksaan ronsen paru terhadap para pekerja ditujukan untuk mengidentifikasi atau mendeteksi dini adanya penyakit paru karena pajanan debu, yaitu pneumokoniosis. Ini penting bagi teman-teman, terkhusus nih kalau buat teman-teman yang ada di pelayanan kesehatan kerja, kalau ada, ataupun nih kebanyakan yang hadir adalah ahli K3 umum, penting sekali untuk menekankan itu kepada vendor supaya bisa cepat terlihat, supaya bisa cepat dilakukan tindakan pengendalian, baik dari aspek K3 maupun dari aspek higiene industri. Ya. Lalu yang berikut adalah penyakit kulit, ya, yang kita kenal dengan nama dermatosis kontak. Ya, jadi karena kontak dengan bahan kimia tertentu yang bisa menimbulkan reaksi alergi atau reaksi iritasi, itu sudah masuk dalam kategori penyakit kulit akibat kerja. Ya. Nah, dan yang terakhir, menurut lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 adalah kanker akibat pajanan kimia. Kanker oleh karena asbes, oleh karena kromium 6, oleh karena beta-naftilamina, atau oleh karena benzena. Ya. Nah, ini adalah apa namanya? Oke. Ini ada titipan titipan keinginan nih dari Bu Anita nih. Nanti kita akan coba ya. Nanti dibantu dari media Tama. Oke, kita lanjut. Ini adalah teori. Mungkin selama ini teman-teman yang sudah ikut sekian banyak seminar mungkin ya, sekian banyak seminar, selalu ditunjukkannya adalah, oh iya, lampiran peraturan presiden saya sudah hafal di luar kepala gitu. Cuman apa sih, maksudnya apa sih penyakit-penyakit spesifik yang patut diwaspadai? Ini adalah penyakit karena pajanan kimiawi. Oke, kita mulai. Nomor satu, penyakit yang umum dijumpai oleh di para jurulas. Metal fume fever. Oleh karena pajanan logam berat seperti seng, tembaga, kadmium, aluminium, atau magnesium, si jurulas ini akan terkena keluhan seperti influenza. Seperti influenza ya teman-teman. Bukan berarti si jurulas ini ketika dia ada keluhan demam, menggigil, nyeri, muntah, pusing, mungkin ada batuk mungkin ya. Tidak serta-merta kita curiga, oh ini pasti virus. Atau oh ini pasti bakteri. Seringkali ketika dibawa ke rumah sakit gitu ya, terus diperiksakan laboratorium, pasti yang diperiksakan adalah penanda infeksi. Terus ternyata dia negatif. Negatif terhadap infeksi bakteri ataupun jamur atau parasit. Tapi yang sering kali terjadi juga adalah walaupun penanda infeksi yang negatif, tetap saja dikasih antibiotika.
Jurulasnya masih tetap sakit, begitu. Ya, terus mulai pusing tuh, langsung mulai bingung, lupa dengan proses kerja atau tugas jabatan yang diemban oleh si jurulas ini. Dia tukang las. Dia terkena pajanan kondensat partikel logam berat. Sehingga dia bisa mengalami penyakit serupa influenza. Yang kita sebut dengan nama tadi metal fume fever. Di pertambangan, teman-teman kerja di workshop, ya, ataupun juga terkhusus di konstruksi, jurulas, waspada. Anda bisa terkena penyakit ini. Ya, nomor satu. Yang berikut, ini pekerja kantoran, ya. Contoh tadi saya mau pinjam nama dari teman-teman yang ada di chat ya. Kayak Bu Anita misalkan. Bu Anita bangun pagi happy, seger gitu kan. Wah, saya badan seger kuat gitu. Masuk gedung kantor nih. Gedung kantor bawaannya capek mental, sakit kepala, saluran napasnya iritasi, batuk-batuk, bersin-bersin gitu kan. Wah, pokoknya nggak nyaman lah gitu. Ya masuk gedung kantor. Tapi pas pulang nih, check out, curung, jam 17 pulang, keluar, balik rumah, sehat lagi. Ya, ini adalah kondisi yang kita kenal dengan nama building related illness. Kumpulan penyakit akibat kualitas udara ruangan yang terkontaminasi. Oleh apa? Oleh volatile organic compound. Volatile organic compound secara definisi adalah bahan kimia berbahaya yang titik uapnya setara dengan suhu ruangan. Jadi, gampangnya nih ya, teman-teman, gampangnya. Kalau Anda naruh kapur barus, ya, pada suhu ruangan, dia kan lama-lama akan mengecil kan ukurannya. Kenapa? Karena dia pada suhu ruangan, dia menguap. Begitu. Lalu ternyata sistem ventilasi dari gedung perkantoran itu tidak dipelihara dengan baik oleh pengelola gedung. Akibatnya apa? Udara ruangan kantor terkontaminasi oleh bahan kimia berbahaya. Akibatnya muncullah kumpulan penyakit yang banyak. Ya, beberapa penyakit yang bisa muncul dalam ruangan yang ada terpampang di layar ini. Jadi waspada tuh. Ciri khasnya gampang banget. Bu, pinjam nama lagi ya, Bu Anita gitu ya. Bu Anita bangun pagi seger, pokoknya pokoknya sehat, gembira gitu. Masuk gedung kantor, keluhannya muncul semua, ya. Tapi pas pulang sehat lagi, begitu. Itu harus diwaspadai itu, ya. Oke, yang berikut ini yang nggak pernah ketahuan, ya, nggak pernah ketahuan kardiomiopati toksik, penyakit jantung atau kelainan otot jantung atau miokardium yang tidak menimbulkan cedera atau non iskemik kita bilang, ya, di mana penyakit jantung ini muncul oleh karena pajanan kimiawi. Banyak nih di sini, ada timah, ada arsenik, ada kadmium, bisphenol A, merkuri, dan seterusnya dan sebagainya, yang akibat dari pajanan kimiawi tersebut dia akan menimbulkan gejala menyerupai gagal jantung. Jadi hati-hati, ini sebenarnya bisa kelihatan melalui medical check up, walaupun memang tidak terlalu spesifik, tetapi yang terpenting di sini teman-teman, kembali kepada hakikat dari penyakit akibat kerja. Anda harus temukan sumber bahayanya, di mana sumber bahaya ini atau penyebab bahan kimia ini memang spesifik. Kita ukur kadarnya di atas nilai ambang, sehingga kita bisa kaitkan dengan hasil pemeriksaan kesehatan dari para karyawan. Ya, kardiomiopati toksik, satu penyakit yang mungkin baru pertama kali teman-teman dengar, ya, di mana penyakit ini di luar dari penyakit jantung yang teman-teman pahami, seperti jantung koroner, hipertensi, ataupun penyakit katup jantung. Jadi, ingat ya, kalau ada bahan-bahan kimia yang tercatat di sini, silahkan diukur dan dipastikan apakah memang masih dalam terkendali dosisnya, dan pastikan juga karyawannya apakah kondisi jantungnya masih baik atau tidak. Kardiomiopati sendiri itu dua jenis. Bisa dilatasi, bisa membengkak, ya, atau hipertrofi, dia menebal, ya, seperti yang terpampang di dalam gambar di layar tersebut. Oke. Yang berikut, yang berikut adalah hepatitis toksik.
Ya, peradangan jaringan hati akibat reaksi terhadap bahan kimia. Salah satu bahan kimia yang sudah sebenarnya dikenal oleh masyarakat yang bisa menimbulkan penyakit hati yaitu hepatitis, yaitu alkohol. Ya, makanya minuman keras tidak diperkenankan supaya nanti jaringan hatinya tetap sehat. Ya, selain alkohol ada lagi nggak? Ada lagi karbon tetraklorida, lalu juga vinyl klorida, paraquat, bifenyl poliklorinasi dan lain-lain. Di mana kondisi ini pun akan bisa di akan mempercepat kondisi perburukan dari penyakitnya kalau memiliki faktor-faktor risiko seperti memang konsumsi obat anti nyerinya sering minum Cataflam mulu, Voltadex mulu gitu ya, 5 kali sehari gitu ya, atau memang punya riwayat hepatitis ya, hepatitis hepatitis yang kita takuti yang akan bisa menimbulkan kepada perburukan dari kondisi hati itu adalah hepatitis B ya. Dan yang terakhir adalah perlemakan hati. Perlemakan hati bukan karena orangnya minum alkohol saja ya. Orang-orang yang pada dasarnya gendut ataupun orang-orang yang pada dasarnya pola hidupnya sedentary, sedentary artinya kerjanya pasukan kaum rebahan gitu disebutnya, mereka punya risiko untuk terjadi perlemakan hati. Oleh karena nggak ada aktivitas, sehingga lemaknya pada numpuk di hati. Nah ini sudah numpuk di hati, lemaknya, terus ditambah ada pajanan bahan kimiawi, maka timbullah gejala-gejala yang kita kenal dengan nama hepatitis. Hepatitis di sini adalah hepatitis toksik. Yang berikut, hepatic steatosis atau fatty liver yang tadi sudah saya singgung, ini pun juga masuk dalam kategori penyakit akibat kerja. Tapi hati-hati teman-teman, terkhusus untuk perusahaan-perusahaan yang memang memasukkan USG perut di dalam medical check up, lalu karyawannya ketemu adanya perlemakan hati atau fatty liver, tidak langsung serta-merta kita nyatakan, oh iya ini pasti penyakit akibat kerja. Harus kita gali lebih jauh teman-teman. Ya, betul nggak ada gitu bahan kimia yang memang menyebabkan terjadinya fatty liver ya, dan juga harus bisa menyingkirkan segala faktor-faktor lain dalam hal misalkan orangnya menggendut ya, beratnya beratnya 3 digit, faktor-faktor personal, faktor-faktor eksternal itu harus kita bisa singkirkan supaya kita bisa meyakinkan diri kalau memang ini adalah penyakit akibat pajanan kimiawi, umumnya alkohol memang. Tapi ada juga bahan-bahan kimia lain yang bisa menimbulkan fatty liver tersebut. Ya. Yang berikut penyakit ginjal yang kita kenal dengan nama nefritis interstisial, peradangan pada jaringan saluran kecil ginjal. Ya, biasanya karena memang bahan kimia lebih kepada obat-obatan memang, tapi ada juga bahan kimia yang bisa menimbulkan penyakit nefritis tersebut. Ya, nah gejalanya mirip seperti batu ginjal atau mirip seperti infeksi saluran kemih. Ya, gejala-gejala yang timbul. Tapi tetap sebelum mengarah ke sana, kita cari orang-orang ini riwayat pekerjaannya interaksi dengan bahan kimia apa. Ya, yang berikut anemia hemolitik sering sekali dijumpai dan sering kali sebenarnya ketemu di medical check up, tetapi tidak pernah digali lebih lanjut. Ada karyawan, ya, sorry, kepecet teman-teman. Ada karyawan hasil medical check up-nya dia anemia, tapi anemianya langsung disimpulkan, oh anemianya bukan karena pajanan bahan kimia, begitu. Bukan karena logam berat, bukan karena arsenik, begitu. Apalagi bukan karena nitrit oxide, ya. Dipikirnya, oh mungkin karena kurang zat besi, jadi dikasihlah Fatigon di karyawan ini. Tapi nggak naik-naik tuh, ya. Si kadar hemoglobinnya ataupun jumlah eritrosit atau jumlah sel darah merahnya tidak bisa naik-naik, begitu. Nah, tidak pernah digali lebih lanjut lagi, teman-teman. Ini anemia karena apa? Pada kasus tersebut, anemia hemolitik yang akan sangat terlihat di sini adalah anemia yang disebabkan karena hancurnya sel darah merah.
Sehingga kita mengenal di dalam pemeriksaan laboratorium, kita mengenal namanya nilai indeks eritrosit. Ya, parameter ukurnya adalah MCV dan MCH. Ya, eh, MCV dan MCH ini kalau kita lihat dan kita komparasikan, bandingkan dengan profil dari hemoglobin, eritrosit, dan hematokrit, maka profil anemianya adalah kita sebut di dalam dunia kedokteran, terkhusus di dunia ilmu patologi klinik, anemia normokrom normositet. Ini umum dijumpai. Nah, ini harus dicari tahu, teman-teman. Ya. Sekali saja ada karyawan, apalagi laki-laki pula gitu ya, laki-laki dia anemia, harus dicari jenis anemianya apa. Apakah betul anemia normokrom? Kalau anemia normokrom, kemungkinan dia hemolitik. Bisa diperiksakan lebih lanjut. Sambil secara beriringan, dicari dong bahan kimia berbahaya yang menyebabkan dia anemia. Ya. Yang berikut, satu-satunya penyakit yang timbul karena satu bahan kimia spesifik dan sering dijumpai di industri perminyakan adalah leukemia mielositik kronis akibat benzena. Terjadi kanker sel darah putih yang menyerang sel darah putih jenis mielosit, ya mielositik disebutnya di sini, akibat pajanan benzena. Hati-hati buat teman-teman yang ada di industri perminyakan ataupun juga industrinya berhubungan dengan minyak-minyak gitu ya. Maka si kanker ini akan bisa muncul ya. Gambaran klasik memang agak sulit, tapi yang terpenting di sini adalah kita perlu mendeteksi dini melalui medical check up. Apa medical check up yang paling gampang untuk dilakukan untuk mendeteksi adanya kanker sel darah putih atau leukemia? Yaitu pemeriksaan gambaran darah tepi. Nanti kelihatan nih di dalam seperti gambar di dalam layar ini tampilan dari sel-sel darah putihnya. Jelek lah pokoknya bentukan sel darah putihnya dan ternyata memang jumlah sel darah putihnya membabi buta. Kalau di sini disebut pemeriksaan darah ada jumlah sel darah putih yang mencapai 300.000 ya. Kita paling banter kalau teman-teman selama ini kalau pernah sakit atau saudaranya sakit atau temannya sakit terus ditunjukin hasil laboratorium paling banter 20.000 sel darah putih. Ini bisa sampai 300.000 ya. Nah, ini waspada. Sangat harus diwaspadai buat teman-teman yang bekerja di industri perminyakan. Ya. Yang berikut pneumokoniosis sudah disinggung tadi, ya di mana ada beberapa debu, mineral atau zat anorganik yang bisa menimbulkan penyakit pneumokoniosis seperti debu batu bara, silika, asbes, besi dan berilium. Ya, di mana gejala yang akan bisa muncul adalah gejala gagal paru. Orangnya suka sesak, kadang disertai dengan mengi, ada juga sakit dada, ya. Mungkin juga ujung-ujung jarinya itu benjol-benjol seperti drumstick, ya, bulat-bulat ataupun juga kebiruan. Itu bisa saja ditemukan pada penderita pneumokoniosis. Yang berikut, penyakit pada jaringan paru. Ya, oleh karena bahan kimia iritan, kita kenal namanya pneumonitis industri atau pneumonia kimiawi. Ini juga umum dijumpai juga. Saya pernah dapat kasusnya dulu di Cirebon. Ya, ada yang tanpa sengaja menghirup begitu ya, bahan iritan. Kalau saya tidak salah ingat itu golongan hidrokarbon alifatik saat itu. Ya. Lalu kita bawa ke rumah sakit, terus kita pantau ronsen parunya yang ternyata sudah muncul tuh peradangan pada jaringan parunya. Jadi ini bukan karena infeksi peradangan jaringan parunya, tapi karena karena bahan kimia iritan yang merusak jaringan paru-paru. Ya, ini hati-hati juga, teman-teman. Oke, yang berikut lagi nih, masih di paru-paru yaitu bronkitis. Selama ini kalau bilang bronkitis, oh ini saya pasti harus butuh di nebu atau diuap dan lain sebagainya. Ya, nah kita sama-sama lihat dulu apa-apa bahan kimia apa saja yang bisa menimbulkan bronkitis. Ya,
Penyebab pasti yang sudah kita kenal adanya golongan aldehida, debu batu bara, klorin, kromium, dan debu wol. Ya. Bahan kimia lain seperti kobalt, gandum, lalu tungsten karbid, vanadium pun juga memiliki peranan ataupun juga bisa menjadi penyebab terjadinya bronkitis industri. Yang harus bisa kita singkirkan di sini adalah rokok, ya. Makanya kenapa kita selalu meminta kepada para pekerja untuk ayolah Anda berhenti merokok. Karena kalau dia masih merokok, terus dia terkena bronkitis, kita nggak bisa pastikan apakah bronkitisnya ini murni karena bahan kimia atau murni karena rokok. Agak sulit begitu. Itu sebab juga kenapa di dalam medical check up ya sejarah riwayat merokok itu dimasukkan gitu. Supaya kita tahu, kita bisa menyingkirkan nih ya dugaan penyakit saluran pernapasan atau penyakit bronkitis akibat pajanan rokok begitu ya. Yang berikut teman-teman, asma akibat pajanan kimiawi. Ya, asma teman-teman sudah tahu, saya nggak akan cerita lagi gejalanya seperti apa. Yang perlu teman-teman tahu di sini, silahkan disimak dan silahkan dicari. Ada nggak bahan-bahan kimia di sini? Ini hanya baru sekian dari, kalau di sini disebutkan 400 jenis ya. Ini baru puluhan ya. Dari 400 bahan kimia yang bisa menimbulkan asma. Ya, silahkan dilihat teman-teman. Apa mungkin di tempat kerja teman-teman ada bahan kimia tersebut dan mungkin sudah ada korbannya gitu ya. Korban di mana para pekerjanya itu sudah muncul keluhan mengak-mengi gitu ya. Yang dulunya nggak mengi, dia nggak ada sejarah asma sama sekali gitu ya. Saat dia mau bergabung di perusahaan kita, dia nggak ada sejarah asma sama sekali begitu. Tapi ketika dia kerja, dia berinteraksi atau terekspos, terpajan dengan bahan-bahan kimia yang salah satunya terlampir di layar ini, muncul tuh mengak-menginya. Ini sudah masuk dalam kategori penyakit akibat pajanan kimia. Ya. Kanker yang berikut, kanker paru. Kanker paru karena asbes, karena arsen, karena nikel, haloether, itu juga sangat mungkin kita temukan. Hati-hati ya teman-teman, kalau ada teman kerja kita yang terkena penyakit kanker, ada beritanya, wah dia positif kanker. Nggak hanya cuma ngucapin bela sungkawa aja, innalillahi wa innalillahi rojiun saja gitu. Tapi juga harus bergerak aktif untuk mencari tahu, ada nggak di unit kerjanya dari karyawan yang dinyatakan positif kanker ini, dia terekspos dengan bahan kimia tertentu. Anda harus cari gitu. Supaya apa? Supaya nanti pengobatan terhadap kanker parunya ini bisa ditanggung oleh jam sostek. Kalau kita bisa buktikan dengan objektif bahwa ada nih bahan kimia berbahaya di area kerja dengan dosis pajanan yang di atas nilai ambang batas yang memang mendera pekerja tersebut. Ya, oke. Tadi dermatosis kontak sudah saya singgung kepada teman-teman, saya nggak akan obrol lebih panjang lebar lagi, ya. Vitiligo saya memang nggak singgung panjang lebar, tapi ini juga masuk dalam penyakit akibat pajanan kimia, terkhusus kalau teman terkhusus untuk bahan kimia yang terlampir di sini. Ya, memang kebanyakan bahan kimia di sini adalah bahan kimia kosmetik. Jadi teman-teman di industri manufaktur kosmetik waspada ya, kalau ada pekerja yang tadinya hitam legam terus jadi putih bercat-bercat begini, tolong dicari tahu, mungkin saja dia sudah terekspos secara lama oleh bahan-bahan baku dari kosmetik ini, ya, monobenzyl ethyl hidroquinone, ya, rhododendron dan lain sebagainya. Ya. Nah, dari semua penyakit tadi tuh yang sudah saya sebutkan tersebut, yang terpenting di sini teman-teman, bahwa di dalam menentukan penyakit akibat kerja, penyakit akibat pajanan kimia, selain ditentukan dari medical check up berdasarkan pemeriksaan klinis, laboratorium, ataupun penunjang lainnya, maka penting juga untuk memiliki data lingkungan kerja.
data pengukuran bahan kimia berbahaya tersebut, ya, beserta analisis riwayat pekerjaan. Tanpa adanya data dari ahli higiene industri, maka kita tidak bisa untuk untuk menegakkan diagnosis penyakit akibat bahan kimia tersebut. Nggak bisa. Harus ada. Penting sekali untuk melakukan pengukuran higiene industri, untuk melakukan pengukuran pajanan kimiawi. Ya, buat teman-teman nih, mudah-mudahan di sini ada teman-teman yang merupakan petugas K3 kimia atau ahli K3 kimia. Peranan Anda besar nih untuk menolong para dokter, yaitu Anda melakukan yang namanya inventaris MSDS atau sekarang disebutnya inventaris SDS, Safety Data Sheet. Untuk kita bisa mendapatkan, ya, bahan-bahan kimia berbahaya yang menurut, ya, simbol piktogram B3 masuk di dalam kategori health hazard. Kalau sudah ketemu bahan kimia tersebut yang masuk dalam kategori health hazard menurut sistem harmonisasi global di dalam piktogram simbol, maka teman-teman dari ahli higiene industri bisa melakukan pengukuran, ya. Kalau pengukuran sudah dilakukan dan ternyata di atas dari nilai ambang batas, maka kita bisa tegakkan lebih mudah. Ya, penting di sini. Jadi terlepas bahwa penyakit ini tidak tercantum dalam lampiran peraturan presiden tadi, sepanjang bisa dibuktikan bahwa penyakitnya itu karena bahan kimia tersebut, dari pengukuran, dari identifikasi, maka kita bisa tegakkan diagnosisnya sebagai penyakit akibat pajanan kimiawi tersebut. Ya, nah, oke. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman di siang hari ini, ya, atau sore hari ini buat yang di Merauke maupun juga di Indonesia Timur. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman bahwa bahan kimia berbahaya banyak di tempat kerja kita, dan kita harus tahu nih, ya, apa saja yang bisa menimbulkan penyakit pada organ tubuh tertentu, sehingga kita bisa lebih tepat sasaran untuk melakukan pemeriksaan dan kesehatan untuk deteksi dini. Dengan kita bisa deteksi dini, kita bisa menghindarkan para pekerja kita dari kecacatan permanen ataupun amit-amit terhindar dari kematian akibat dari pajanan kimiawi tersebut. Ya, makasih teman-teman, dan saya kembalikan layar dan waktu kepada Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Wendri untuk materinya dan untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Bapak Ibu semuanya agar bisa dijawab dengan Dokter Wendri atau ingin bertanya langsung juga bisa ya, nanti klik raise hand. Ini sudah ada pertanyaan, sambil kita menunggu teman-teman lain menuliskan pertanyaannya, ada beberapa informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya yang akan kami sampaikan ya. Oke, terutama untuk absensi. Nah, untuk absensi ini nanti akan diberikan absennya setelah setelah ini di kolom chat Zoom. Jadi untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah hadir, absensinya bukan yang ada di aplikasi ya. Nah, di aplikasi itu kan ada menu akun, kemudian absen. Nah, untuk yang absen itu hanya untuk pelatihan yang Kemnaker saja. Tapi khusus yang webinar, itu teman-teman isi absensinya adalah yang kami berikan di kolom chat Zoom sesaat lagi. Dan juga pastikan Bapak Ibu bisa cek aplikasi Mika Super App K3 atau Mika Pro, apakah sudah platinum atau masih silver. Kalau misalkan masih silver, nanti ada dua menu yang terkunci. Silahkan bisa di-upgrade menjadi platinum, sehingga nanti bisa mendapatkan akses modul dan juga regulasi, serta mendapatkan sertifikatnya ya. Nah, pertanyaannya gimana caranya supaya kita bisa upgrade menjadi platinum? Nah, ini saya berikan untuk tutorialnya. Silahkan bisa disimak terlebih dahulu video upgrade platinum berikut ini. Tutorial upgrade Platinum Member aplikasi Mika Super App K3.
Yang pertama, silahkan Anda klik salah satu gambar gembok yang ada pada halaman beranda Anda, kemudian klik upgrade kartu Platinum. Lalu, Anda bisa pilih dengan 3 masa aktif kartu, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 1 tahun. Setelah itu, klik upgrade sekarang. Kemudian Anda bisa pilih metode pembayaran melalui virtual account atau juga e-wallet. Setelah itu, klik bayar. Kemudian, silahkan salin rekening virtual Anda dan lakukan transfer berdasarkan nominal yang telah tersedia pada aplikasi. Dan khusus Anda yang menggunakan Mandiri, silahkan Anda pilih pihak ketiga, yaitu Sendit 88908, sesuai dengan 5 angka yang ada di depan rekening virtual Anda. Setelah Anda transfer, silahkan Anda buka kembali aplikasi Mika Super App K3, lalu refresh kembali aplikasi Anda. Setelah itu, Anda bisa klik nama Anda, lalu akan muncul member card Platinum. Oke, itu tadi ya cara untuk upgrade menjadi member card Platinum. Silakan bisa dicek sekarang aplikasinya apakah sudah Platinum atau masih Silver. Ya. Oke, nah kemudian juga Bapak Ibu silakan bisa di subscribe channel YouTube-nya Kak Cideni. Untuk apa, Kak? Karena untuk rekaman webinar juga kita akan upload ke channel YouTube-nya Kak Cideni. Dan juga ada beberapa video-video menarik lainnya terkait dengan seputar K3 yang ada di channel YouTube-nya Kak Deni. Jadi silakan Bapak Ibu bisa belajar juga nih dari channel YouTube-nya Kak Deni. Kemudian jangan lupa juga klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang diupload oleh Kak Deni. Oke, kemudian ada apa lagi untuk Bapak Ibu semuanya informasinya ya akan disampaikan oleh Pak Deni. Silakan Pak Deni. Oke, terima kasih Pak Arif. Wah, menarik ya kita belajar PAK ya, penyakit akibat kerja, khususnya faktor kimia. Nah, Bapak Ibu semua, kalau misalkan Bapak Ibu semua punya SKP ahli K3 umum, jangan lupa ya, hanya berlaku 3 tahun aja dan wajib diperpanjang, termasuk lisensi ya. Nah, lisensi ini ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun ya. Pastikan teman-teman cek dulu lisensinya, jangan sampai telah expired lebih dari setahun itu harus refreshment ya. Kita ada promo nih teman-teman. Nah, buat jadwal nih, kalau teman-teman ingin ikut ahli K3 umum, ada kita full online training selama 13 hari, itu di tanggal 31 Agustus sampai dengan 14 September ya. Lalu yang untuk tatap muka, kita ada di 23 September sampai dengan 5 Oktober. Silakan daftar ya, sekarang udah ada 11 peserta nih teman-teman semua ya, karena satu kelas hanya 30 orang saja. Paling ketiga BNSP juga kita ada nih teman-teman semua ya. Silakan teman-teman bisa join di sini. Ini ada subsidi dari Milea. Jadi yang tadinya 2,5 juta cukup membayar hanya 850.000. Ditambah lagi ada pengurangan dari voucher reseller atau voucher kalau teman-teman daftar di Mediatama. Jadi cuma 750.000 teman-teman sudah bisa dapat sertifikat ahli K3 BNSP. Cuma nanti pelatihannya mandiri ya dengan menonton video di Milea ya. Oke, setelah Liga 3 umum teman-teman ikut lagi di auditor SMK 3 ya. Ini kita ada di 26 sampai 31 Agustus. Peserta sudah ada 19 orang nih. Silakan teman-teman join di sini ya. Tinggal sesisa 11 orang lagi lah ya. Ahli K3 Lingkungan Kerja jika juga kita confirm ya teman-teman semua ya. Sudah ada 21 peserta. Silakan teman-teman ikut di sini. Ini yang topik yang kita bahas hari ini. Salah satunya adalah Bapak Ibu semua harus punya kompetensi ahli K3 Lingkungan Kerja muda ya. Itu untuk SKP dan lisensi. Namun sertifikatnya itu namanya Hygiene Industri Muda, HIMU. Keluaran dari BNSP. Jadi satu kali pelatihan dapat yang Kemenaker, dapat juga yang BNSP. Sesuai dengan Permenaker 5 tahun 2018. Teknisi listrik teman-teman bisa ikut nih kalau pendidikannya minimal SMK ya. Nah, ini teman-teman SMK bisa ikut ini nih. Atau kalau teman-teman punya pendidikan D3 teknik minimal ya, teman-teman bisa ikut yang 18 hari ahli K3 listriknya. Ahli mudah dan Madiyah konstruksi juga teman-teman butuhkan nih kalau teman-teman kerjanya di kontraktor konstruksi. Mudah ini teman-teman untuk SMA, tapi Madiyah itu sudah muda dan pendidikannya D3. Nah, ini juga penting nih teman-teman ya. Supervisor perancah, ini kalau teman-teman mengawasi perancah ya, mengawasi perancah pembangunan konstruksi, ada perancah teman-teman yang menghitung perencanaannya.
Tapi kalau memasang dan membongkar peranca, teman-teman cukup gunakan yang teknisi peranca. Ini dibutuhkan nih untuk tender nih ya. Petugas kebakaran, kita ada dua nih ya teman-teman semua ya. Ada peran kebakaran kelas D dengan kompetensi bisa memadamkan api menggunakan APAR dan fire blanket. Tapi kalau regu penanggulangan kelas C ya itu bisa menggunakan hidran dan SCBA ya. Nah ini teman-teman ya silakan join di sini. Petugas P3K dibutuhkan juga buat teman-teman semua yang ada tim tanggap daruratnya nih, wajib di sini nih. TKBT2 working at height ya, bekerja di ketinggian masih di atas platform peranca ya. Ini bisa diikuti untuk tamatan SD loh. Atau TKPK1 tenaga kerja pekerjaan ketinggian. Nah, itu menggunakan rope access atau akses tali ya. Join di sini nih teman-teman semua ya. Operator forklift ini juga blended training, jadi nggak perlu datang ke Mediatama. Kalau di pabriknya ada forklift, bisa langsung ujian nanti online via Zoom ya di situ ya. K3 rumah sakit bagi teman-teman semua yang ada kebutuhan akreditasi rumah sakit atau klinik, ini butuh ya teman-teman semua ya untuk yang Kemenakernya namanya K3 rumah sakit. Tapi kalau yang BNSP-nya okupasinya namanya paramedis K3 muda BNSP. Nah, ini ditanyakan dulu sama rumah sakitnya butuh yang mana. Sama-sama penting nih teman-teman. Tapi bedanya kalau K3 rumah sakit teman-teman bisa full online, tapi kalau paramedis K3 muda teman-teman wajib datang untuk uji kompetensi. Ruang terbatas, confined space. Nah, ini teman-teman kalau misalkan ada tangki ya, tangki-tangki timbun, tangki solar, BBM dan lain-lain atau area atau ruang terbatas, teman-teman harus punya kompetensi ini ya. Teknisi ruang terbatas namanya. Migas juga teman-teman ya, levelnya operator itu tamatan SMA boleh, tapi untuk levelnya pengawas minimal D3 ya. Nah, ini teman-teman bisa ikut trainingnya online 3 hari, nanti uji kompetensinya teman-teman datang ke LSP K3 pas namanya. Insiden investigasi juga penting buat teman-teman semua. Kalau sudah ahli K3 umum, ini salah satu value yang membedakan teman-teman dengan yang lain. Kalau ditanya apa kelebihan Anda, saya punya certified petugas insiden investigasi ya. Itu sertifikatnya dari BNSP. Oke, ini ATK yang teman-teman akan terima pada saat pelatihan ya. Ini disesuaikan dengan jenis pelatihannya. Ada tas, buku agenda, lencana, dan lain sebagainya. Silakan, Pak Arif dilanjutin. Oke, nah kalau untuk teman-teman semuanya yang ingin belajar secara mandiri bisa melalui Milea atau Mediatama Learning Academy. Silakan bisa kunjungi melalui web browser milea.app dan nanti di sana ada ratusan video, terutama juga untuk rekaman untuk video-video webinar setiap Sabtu. Kalau misalkan teman-teman terlewat, selain bisa di YouTube, bisa juga nih di websitenya milea.app. Bedanya kalau di YouTube teman-teman tidak dapat sertifikat. Tapi kalau di Milea teman-teman selain mendapatkan video bisa mendapatkan materi dan juga bisa mendapatkan sertifikat ya. Jadi sertifikat bisa di-download, materi pun juga bisa di-download seperti itu teman-teman. Nanti silahkan daftar dulu akunnya. Jadi tidak bisa langsung login ya menggunakan akun yang ada di aplikasi Mika. Silahkan daftar lagi, kemudian klik menu kursus lalu bisa urutkan terhadap waktu publish yang terbaru kalau misalkan ingin mensortir untuk rekaman-rekaman webinar setiap hari Sabtu yang terbaru akan diupload juga di channel atau di WhatsApp di websitenya Milea seperti itu. Nanti download modulnya juga gampang, tinggal klik saja tanda panah ke bawah, nanti akan otomatis terdownload ke dalam device-nya teman-teman semuanya. Kemudian kalau misalkan ada yang ingin mencari kerja, nah bisa buka mediatama.co.id. Di sini ada menu karir, ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang update. Silakan nanti bisa langsung lamar dengan memasukkan CV saja. Pak, saya belum punya CV-nya. Nah, silakan bisa buat dulu di aplikasi Mika Pro ya. Ada buat CV online. Nah, di sini di menu buat CV online nanti bisa pilih template-nya secara gratis dan isi seluruh kolomnya sampai lengkap dan ada beberapa dokumen pendukung yang bisa teman-teman upload, nanti bisa langsung di-download. Tidak hanya itu teman-teman, teman-teman bisa juga membuat beberapa CV ya yang teman-teman bedakan desainnya. Kemudian, nah ini juga bisa mendapatkan uang saku nih sebesar 3 juta rupiah per bulan. Caranya gimana sih? Caranya adalah menggunakan sistem referral. Jadi kita tinggal sarankan saja teman kita yang ingin ikut webinar, ingin ikut pelatihan di Mediatama dan nanti sistemnya adalah fee sale sebesar 5%. Bagaimana cara menggunakan referralnya? Silahkan bisa simak video berikut ini. Tutorial penggunaan kode referral. Yang pertama,
silahkan klik menu akun, lalu klik menu referral, kemudian salin kode referral ke pelatihan yang Anda inginkan. Kemudian, pilih pelatihan yang Anda inginkan. Lalu klik proses pemesanan, lalu masukkan kode referral Anda. Lalu klik selanjutnya, otomatis akan muncul pada detail pesanan Anda. Selanjutnya, tutorial penarikan saldo referral. Yang pertama, silahkan Anda klik ubah rekening, kemudian lengkapi biodata rekening Anda, lalu klik simpan. Kemudian klik tarik saldo, lalu ajukan penarikan saldo minimal 1,3 juta, dan klik ajukan. Oke, itu tadi ya cara untuk menggunakan kode referral dan juga mencairkan fee sales-nya ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan pelatihan sertifikasi Kemnaker RI ataupun BNSP atau juga in-house training, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar atau bisa juga WhatsApp tim kami ya, ada Pak Beni, Mbak Risma, Mbak Soka dan juga Mbak Amanda, dan pastikan juga sudah follow akun sosial medianya kami di @mediatama untuk Instagram, Facebook Tama Media Tama Sertifikasi, channel YouTube-nya Kak Cideni jangan lupa di-subscribe dan follow akun TikTok-nya Kak Cideni. Dan juga sebagai teman-teman semuanya yang ingin kerjasama sebagai sponsor, nah silakan bisa hubungi nomor yang tertera juga di depan layar atau para instruktur nih yang ingin sharing seperti Dr. Wendri hari ini, silakan bisa hubungi nomor WhatsApp saya. Ini adalah nomor WhatsApp saya. Nanti saya akan bantu Bapak Ibu semuanya terkait dengan penjadwalan untuk bisa mengisi di webinar Kolega Media Tama. Oke, terkait absensi nanti akan diberikan di kolom chat ya Bapak Ibu semuanya, dan kita akan lanjut ke dalam sesi tanya jawab. Silakan Pak Denny dan juga Dr. Wendri. Oke, kita lanjutin dengan Q&A ya. Silakan teman-teman semua ajukan pertanyaannya melalui tombol Q&A ya. Silakan ditulis terkait dengan eh, materi kita hari ini ya, terkait dengan pajanan, penyakit akibat kerja, bahan kimia, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan dari Imran Nasution ya. Izin bertanya, apakah PAK bisa diketahui dengan MCU khusus, terutama pemeriksaan spirometri? Dan ada nggak standarnya indikator berapa angka normal dan angka tidak normalnya? Silakan, Pak Dokter. Oke, untuk deteksi dini penyakit akibat kerja terkait tentang pajanan kimia, pada dasarnya kita perlu tegakkan dulu penyakit. Satu, kalau kita mengacu kepada 7 langkah penegakan diagnosis yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Okupasi Indonesia, Perdoki, setelah Anda menegakkan diagnosis, Anda harus menegakkan juga evaluasi dosis pajanan. Ya, itu masuk ke langkah keempat. Ya, langkah pertama kita tegakkan diagnosis penyakitnya, itu penyakit organ tubuhnya yang terkena paru-paru, gitu ya. Tapi setelah itu lanjut kepada langkah kedua, langkah ketiga itu untuk mengidentifikasi ada nggak asosiasi atau hubungan antara bahan kimia spesifik dengan penyakit paru tersebut. Baru langkah keempat adalah mengevaluasi dosis pajanan. Artinya, bahan kimia ini harus diukur. Nggak bisa tidak. Karena kalau tidak diukur, kita nggak akan bisa mengatakan bahwa penyakit paru ini karena pajanan kimia tersebut. Kita nggak bisa. Ya, itu namanya ngadi-ngadi kalau kita tidak mengukur begitu. Dalam hal penegakan penyakit paru, dalam hal fungsi parunya ini baik-baik atau tidak, sistem saluran pernapasannya itu tidak mengalami sumbatan atau penyempitan, maka kita lakukan pemeriksaan spirometri. Secara ilmu kedokteran, angka di atas 80% itu kita nyatakan normal. Jadi kalau kalau cuma 20% tersumbat atau 20% menyempit, itu kita masih nyatakan normal fungsi paru-parunya. Kurang dari itu kita nyatakan tidak normal. Tapi kembali, jangan lupa untuk selalu mencari sumber bahayanya, dalam hal ini mencari bahan kimia berbahaya spesifiknya apa, dan diukur dosis pajanannya. Ada itu, kita bisa langsung bisa menyimpulkan bahwa penyakit ini yang kita temukan adalah penyakit akibat pajanan kimia. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, jadi gitu ya, Pak Imran ya.
Jadi ada indikatornya. Lanjut, Pak Samsul Bahri. Bagaimana cara untuk mengukur kadar kimia yang ada di ruangan atau kantor? Ya, silakan. Dok. Untuk mengukur, ya Pak Samsul, adalah ada aturan mainnya. Jadi ini sudah masuk ke ranah higiene industri sebenarnya. Jadi teman-teman yang tadi disebutkan Pak Denny, ya ahli K3 lingkungan kerja tadi, atau secara profesi disebut namanya industrial hygienist, mereka melakukan pengukuran, metode pengukuran dengan nama paket pengukurannya adalah Indoor Air Quality Measurement. Apa yang dilakukan? Ya, mereka akan mengambil sampel udara untuk mengukur salah satunya parameter kimiawi. Bagaimana cara ngambil sampelnya? Ya, bisa secara aktif, bisa secara pasif. Kalau secara aktif kita pakai pompa udara. Kita sedot tuh udaranya masuk ke dalam gelas percobaan atau gelas sampel lah kita bilang begitu. Atau ke dalam filter. Nanti filter itu dibawa ke laboratorium untuk nanti diperiksakan lebih lanjut, salah satunya untuk dilakukan pengukuran spektrometri namanya. Yang pasif ya, itu kita menggunakan namanya air sample impinger. Jadi mirip kayak ukurannya sebesar rokok ya. Ujungnya itu ada mohon maaf ya, ada pentilnya. Jadi pentilnya itu kita patahkan, kita masukkan ke dalam alat sedot, nanti kita tinggal sedot. Sep. Nah, si impinger ini yang dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi di kantor, Pak Samsul, kita lebih fokus kepada samplingnya dulu. Setelah dapat sampel, baru kita bawa bawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan mesin laboratorium, yaitu kita melakukan spektrometri. Baru nanti bisa terukur tuh bahan kimianya yang di udara tuh apa saja, ya, beserta kadarnya berapa. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua ya. Jadi untuk mengukur bahan kimia ada tuh ya yang menyedot tadi ya, menyedot udara ya. Oke, lanjut Pak Samsul Bahri dari pertamanya dari Andra Kurniawan katanya. Pak izin bertanya apa sih efek ketika salah satu anggota tubuh kita terkena cipratan air korosif? Untuk penanganan pertamanya atau P3K-nya itu seperti apa? Silakan, Dok. Cairan korosif itu bikin badannya lubang, gampangnya begitu, karena dia mengkorosi, dia menghancurkan, dia membuat integritas dari sel-sel tubuh itu hilang. Maka pastinya tuh orang yang terkena cairan korosif itu akan mengalami, kita bilang tuh luka bakar. Luka bakarnya di mana dia nanti akan membentuk sebuah kawah ya pada badannya tersebut, pada anggota tubuh tersebut. Kawah ini kita sebut namanya tukak. Penanganan pertamanya apa? Yang namanya terciprat cairan kimia, pertolongan pertamanya adalah guyur, pakai air mengalir. Minimal 10 menit, nggak boleh 9 menit 59 detik, nggak boleh. Ya, guyur, pakai air mengalir, guyur. Ya, tujuan kita mengguyur adalah untuk membersihkan semua cairan korosif yang mungkin masih menempel pada tubuh si korban. Dan setelah dilakukan guyuran tuh, ya, guyuran selama minimal 10 menit, ya, kita bawa kita evakuasi ke rumah sakit korban tersebut supaya dilakukan tindakan perbaikan luka korosifnya. Ya. Itu yang harus dilakukan kalau kita menemukan amit-amit kalau terjadi kejadian tumpahan bahan kimia korosif. Harus diguyur, nggak bisa enggak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Kalau korosif, wah parah bener ya. Hati-hati ya teman-teman semua ya. Jadi di setiap tempat kerja kita, misalkan ada cairan korosif, ingat ada keran atau ada shower yang sudah kita sediakan kalau ada untuk pertolongan pertamanya ya. Oke, lanjut. Galih Teja Hidayatullah. Untuk penanganan dan cara menanggulangi bahan kimia amonia. Berdasarkan pengalaman saya pernah ada pekerjaan dan amoniaknya bocor, baunya sangat menyengat dan sampai pulang kerja pun baunya masih nempel.
Nah, ini gimana dok cara penanggulangan bahan kimia ya, khususnya kalau kita terpapar oleh amonia. Silakan dok. Prinsipnya, tapi ini harus kembali kepada SDS. Ya, kalau amonia, dia itu masih bisa digosok pakai air sabun. Jadi, kalau tertumpah bahan kimia, ya tertumpah bahan amonia, itu satu, guyur jelas. Guyur dengan air mengalir minimal 10 menit. Dan semua pakaiannya itu nggak boleh dibawa pulang. Itu harus masuk ke dalam kantong bahan kimia berbahaya dan kalau bisa dimusnahkan. Karena itu akan membahayakan terhadap faktor sistem saraf pusat ataupun juga sistem pernapasan. Ya, amonia itu bahayanya tuh otak. Kerusakan yang akan ditimbulkan oleh amonia itu otak. Nah, makanya kalau sudah terjadi seperti itu, ini juga perlakuannya sama dengan yang bahan korosif. Semua alat kerja, semua pakaian kerja yang sudah terciprat dari bahan kimia tersebut harus dicabut, masukkan dalam kantong B3, dan itu harus dimusnahkan. Manusianya, pekerjanya, guyur dengan air mengalir minimal 10 menit. Pada kasus amonia, Anda masih bisa gosok. Kulitnya harus digosok, ya, gosok pakai busa sabut, ya, yang ada deterjennya, ada sabun. Untuk apa? Untuk menghilangkan bahan-bahan kimia tersebut. Dan tetap setelah itu terjadi, baiknya tetap dievakuasi ke rumah sakit untuk diperiksakan lebih lanjut. Ya, dalam hal apa? Dalam hal mungkin bisa saja sudah terjadi proses iritasi akibat dari amonia. Kok bisa? Karena dia basa keras amonia tuh pada dasarnya. Itu juga berbahaya. Ya. Jadi penanganan pada bahan kimia berbahaya, khususnya untuk tumpahan atau cipratan bahan kimia, jangan lupa kembali kepada SDS. Begitu. Ya. SDS mintanya apa, Anda siapkan dalam perusahaan. Ketika hal itu terjadi, ya kita lakukan pertolongan pertama sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam SDS tersebut. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, jadi amonia pun juga berisiko ya teman-teman semua ya, dapat merusak saraf ya. Hati-hati ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari Pak Lutfian nih. Bagaimana cara pencegahan yang efektif dari PAK? Nah, ini secara umum nih faktor kimia. Itu cara mencegahnya nih supaya yang lebih efektif tuh kayak gimana sih, Dok? Nah, gitu. Silakan, Dok. Secara umum Menceg deh ini. Secara umum, mencegah kita kembali kepada hierarki pengendalian. Kalau ingin mencegah, paling gampang bahan kimia dihilangkan dari tempat kerja. Kita eliminir itu bahan kimia. Itu paling gampang. Kalau nggak bisa dieliminir karena dia adalah bagian dari proses produksi, maka langkah kedua, ganti bahan kimia yang lebih bersahabat dengan kesehatan. Substitusi. Bagaimana kalau nggak ada, Dok, untuk tidak ada tuh bahan kimia yang ramah terhadap manusia, ramah terhadap kesehatan? Maka kita lakukan pengendalian teknis, yaitu melakukan modifikasi atau isolasi. Modifikasi tempat kerja, modifikasi area kerja supaya tidak ada kontak langsung, tidak ada pajanan langsung antara pekerja dengan bahan kimia tersebut. Salah satunya, kalau kita bicara modifikasi itu bicara tentang sistem ventilasi, ventilasi industri kita kenal. Ya, itu yang harus dilakukan. Baru kalau itu sudah maksimal ternyata masih tetap saja mengekspos dalam kadar yang di atas nilai ambang, maka pengendalian administratif dan alat pelindung diri dipakai. Ya, dalam hal administratif kita fokusnya itu nanti bicara tentang medical check up lah, pendidikan dan pelatihan, prosedur kerja aman, rambu-rambu bahaya, ya jam kerja, rotasi kerja dan sebagainya itu administratif. Alat pelindung diri untuk penyakit untuk pajanan kimiawi mau nggak mau adalah respirator. Respirator sebelum dibagikan kepada karyawan harus dilakukan fitting test dulu untuk memastikan kalau kontur dari respirator itu sama persis dengan kontur dari wajah si pekerja. Satu lagi, kalau ada yang pakai respirator jangan berjenggot. Jangan berjenggot, jangan berkumis. Kenapa? Karena jenggot dan kumis ini tidak membuat respirator itu menempel dengan sempurna pada kulit wajah. Fungsinya akan menurun. Begitu. Jadi secara umum
Pencegahan efektifnya yang tadi, berdasarkan hierarki pengendalian risiko. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, gitu ya, Pak Lutfian ya. Kita kembalikan lagi ke konsep dasar hierarki pengenalian risiko. Eliminasi, substitusi, rekayasa engineering, administrasi, dan APD. Oke, lanjut. Tantri Efrida Siregar. Jika memang paparan dari bahan kimia itu lama baru muncul dan bahkan sudah pensiun baru penyakit itu timbul, baru dirasakan. Terus solusinya buat penyakit yang didapat terutama biaya pengobatan yang mahal bahkan sudah ditanggung oleh perusahaan itu seperti apa? Nah, ini mungkin kasus-kasus yang sebelumnya dia sehat-sehat aja dok, ketika sudah pensiun baru terasa itu penyakit-penyakitnya muncul semua dok. Nah, itu gimana dok? Kalau kita mengacu kepada aturan peraturan dari BP Jam Sostek ataupun dari peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, maka pensiunan dengan masa pensiun kurang dari 3 tahun masih bisa ditanggung biaya pengobatan dan perawatan oleh Jam Sostek selama diagnosis penyakit akibat kerjanya ditegakkan. Kata kuncinya itu. Jadi tegakkan diagnosis penyakit akibat kerjanya, lalu itu dilaporkan ke BP Jam Sostek maupun juga ke Disnaker Provinsi. Ya, laporan tahap 1 lah, gitu. Teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya zaman dulu di pelatihan ahli K3 umum bahwa ini masuk ke dalam laporan tahap 1. Tapi kan ini dia bukan, tapi kan dia sudah nggak apa namanya, bukan karena perusahaan. Nah, perusahaan tuh masih punya tanggung jawab loh. Ya, tanggung jawab supaya tanggung jawab terhadap para pensiunan dengan masa pensiun kurang dari 3 tahun. Itu masih, ya. Dan itu bisa diuruskan. Bagaimana kalau perusahaannya nggak mau? Lapor saja ke Disnaker. Gampang, gitu. Ya, supaya ini diproses. Karena ini tetap merupakan bagian dari hak perlindungan. Jadi walaupun sudah pensiun, selama pensiunnya masa pensiun kurang dari 3 tahun, itu masih bisa dipakai BPJS Sostek. Ya, melalui jaminan kecelakaan kerja. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, gitu ya Mbak Tantri ya. Tapi usahakan setiap setahun sekali ada record hasil dari pemeriksaan kesehatannya ya. Jangan sampai setelah pensiun baru deh melakukan pemeriksaan kesehatan. Nah, itu udah telat ya. Oke, lanjut. Stefani Yulias Putri Sarjana. Pak, apakah pengujian VOC, VOCs, O3, O2, CO2, CO asbes itu wajib dilakukan? Dan selama berapa jam? Wah, ini teknis banget nih. Silakan, Dok. Eh, kita tidak bicara wajib dan tidak wajib, tapi ini kita bicara penting atau tidak penting. Kenapa? Kembali kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kita sudah tahu nih bahwa volatile organic compounds beserta ozon, oksigen, karbon dioksida, karbon monoksida, asbes itu bisa menimbulkan penyakit pada para pekerja. Bisa. Dan bisa menimbulkan kematian pada para pekerja. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Perusahaan wajib melindungi pekerja supaya pekerja tidak mengalami keracunan dari semua bahan kimia yang disebutkan oleh Mbak Stefani yang bisa menimbulkan kecacatan atau kematian. Bentuk perlindungannya apa? Pengendalian. Salah satunya apa? Pengukuran. Begitu. Jadi jangan terjebak dengan konteks wajib tidak wajibnya. Karena kalau bicara wajib tidak wajib berarti kita hanya memenuhi legal compliance gitu. Nggak begitu cara berpikir kita. Cara berpikir kita adalah ini ada, anggap saja nih yang disebutkan oleh Mbak Stefani, anggap saja nih ada bakteri salmonella lah atau ada HIV gitu ya. Tes HIV wajib nggak dilakuin atau tes salmonella wajib nggak dilakuin? Ya wajib supaya apa? Supaya saya nggak sakit gitu loh. Supaya saya nggak terekspos oleh bakteri dan saya tidak jatuh sakit. Ya, gampangnya begitu. Dan selama berapa jam ya pengujiannya? Di dalam pengujian untuk indoor air quality assessment itu nggak 8 jam. Karena teknik pengambilan sampelnya itu singkat. Yang terpenting di sini adalah titik pengambilan sampelnya harus benar. Itu sudah diatur dalam SNI. Begitu. Dalam pengukuran pengambilan sampel kualitas udara dalam ruangan. Ya, itu nggak lama. Ya, kalau jumlah titik pengambilan sampelnya benar.
gitu ya. Dia cuma ngambil aja kok. Beda dengan debu. Kalau debu itu minimal 4 jam. Ya, itu juga ada aturan cara pengukurannya. Baik Anda mau pakai SNI Hayu, Anda mau pakai ANSI juga nggak jadi masalah. Ya, jadi jangan terjebak dengan kata wajib tidak wajib ya teman-teman. Tapi ini penting karena ini bagian dari memberikan perlindungan kepada pekerja supaya pekerja tidak jatuh sakit karena pajanan kimia. Begitu. Ya. Kalau mau merujuk pada peraturan, oke lah kita pakai peraturan Menteri Kesehatan deh tentang standar K3 perkantoran. Ya, dibilangnya minimal pengukuran dilakukan 1 kali dalam setahun. Tapi jangan terjebak dengan legal compliance. Tapi fokus kepada perlindungannya. Karena ini ada, kita ukur. Ya, kita ukur supaya kita pastikan udara dalam ruangan itu tidak terkontaminasi dan akan menimbulkan penyakit pada para pekerja. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, gitu ya, Bu Stefani ya, Stefani Yulia ya. Jadi jangan terkungkung oleh kata wajib dan nggak wajib ya. Jadi hanya legal compliance saja. Oke, lanjut. Muhammad Said. Bagaimana cara yang benar menyimpan bahan kimia yang aman, Pak? Apakah dari MSDS saja, dari merek lainnya, apakah bisa digunakan untuk produk yang merek yang sejenis? Jadi maksudnya ini mungkin merek A tidak ada MSDS, tapi menggunakan MSDS dari merek yang B. Tapi ini dengan produk yang sama. Boleh nggak kayak gitu, Dok? Dan bagaimana cara menyimpannya? Mungkin silakan, silakan, Dok. Dalam menyimpan bahan kimia, sebenarnya tetap kembali kepada SDS dari bahan kimia tersebut. Ya, kalau kita bicara secara umum saja, secara umum bahwa penyimpanan bahan kimia berbahaya itu harus disimpan pada wadah yang kuat, yang tidak mudah korosif, gampangnya begitu. Dan dalam penyimpanan bahan kimia tersebut, dia tidak boleh nempel langsung kepada permukaan lantai atau tanah. Karena itu nanti berdampak kepada kasus lingkungan hidup nanti, kasus enviro. Jadi harus ditaruh di atas palet dengan jarak minimal 5-10 cm, tergantung dari bahan kimianya. Dalam hal penyimpanan kembali, harus kita lihat kepada SDS. Dalam hal Anda menggunakan SDS lain, itu sama saja nih. Sama saja tuh Anda apa? Anda ingin menggunakan buku panduan untuk memperbaiki printer Samsung, padahal printer Anda Hewlett Packard gitu loh. Enggak mix and match. Tapi kan di isinya sama, Dok. Enggak, ya sama-sama ada susu, kalau saya pakai analogi susu formula ya, sama-sama susu formula, mereknya satu Prenagen, saya sudah lupa lah susu formula, ya, silakan itu teman-teman mikir aja lah gitu. Oh, susu Bendera, ya, sama susu Cilmil gitu. Susu Bendera sama susu Cilmil, sama-sama ada kandungan vitaminnya. Tapi kalau Anda lihat secara lebih detail, ya, vitaminnya kan komposisinya beda. Begitu. Jadi sangat mungkin nih, ya bahan kimia dari merek A, komposisinya itu berbeda dengan merek B. Jadi kita nggak bisa pakai SDS merek B untuk memenuhi merek A tersebut. Anda harus minta ke prinsipalnya, harus minta SDS-nya. Kalau mereka nggak kasih, ya itu bisa dilaporkan karena itu sebuah hal yang wajib. Seorang penjual bahan kimia harus memberikan SDS kepada pembeli supaya pembeli tahu nih apa bahaya dari barang tersebut dan apa pengendaliannya. Ya, jangankan bahan kimia deh gitu. Anda beli handphone Samsung aja, Anda ada buku panduannya kok gitu. Yang satu, tapi beda kan, sama-sama apa? Beda lah antara Samsung sama Oppo gitu. Nggak bisa dong buku panduan Oppo Anda pakai buat Samsung. Ya seperti itulah analoginya. Jadi tetap ya SDS-nya harus dari merek yang sama. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Dan pastikan juga SDS-nya atau LDKB-nya harus sesuai dengan Kepmenaker 187 tahun 1999. Ada 16 item yang wajib ada di dalam SDS atau LDKB. Oke, lanjut. Ferry Rahmat. Apakah jika kita menggunakan chemical yang bersifat pH yang normal seperti pembersih lantai, pembersih kaca, apakah perlu pekerjanya melakukan medical check-up, apalagi yang bekerja itu cleaning service?
karena pasti mereka menggunakan chemical setiap hari. Nah, ini silakan dok, chemical untuk cleaning service dok, silakan. Ini Pak Ferry agak sedikit terjebak nih dengan kalimat pH normal. Kita nggak bicara pH normal, Pak Ferry. Kita berbicara kandungan bahan kimia di dalam cairan pembersih tersebut. Cairannya apa? Yang tadi disampaikan oleh Pak Denny, di dalam LDK, lembar data keselamatan atau safety data sheet dari cairan pembersih lantai atau pembersih kaca, di dalam bab 2, itu bahan kimianya apa? Apa kandungannya? Di dalamnya pun juga ada nomor register kimianya. Ini yang dipakai oleh teman-teman ahli higienik industri untuk mencari tahu apakah si bahan kimia ini dengan nomor register tersebut berdampak kepada kesehatan atau tidak. Ketika kita bisa pastikan berdasarkan LDK dari cairan pembersih lantai atau pembersih kaca tersebut bahwa memang ada piktogram simbol health hazard di mana dia menyerang organ tubuh tertentu, maka cleaning service ini wajib menjalani medical check-up berbasis temuan tadi, Pak Ferry. Ini yang seringkali nggak pernah terpikirkan. Kau kejebak dengan pH. Jangan lihat pH-nya, Pak. Anda harus lihat kontennya. Konten dari cairan pembersih lantainya menurut SDS itu apa? Nomor register kimianya apa? Berapa? Nomor register kimia nanti diserahkan ke ahli higienik industri untuk nanti dicari tuh. Ada nggak dampak terhadap organ tubuh tertentu? Kalau ada, misalkan organ paru-paru misalkan. Ya berarti medical check-up yang nanti harus dijalankan oleh cleaning service adalah medical check-up untuk paru-parunya. Itu yang kita sebut namanya medical check-up berbasis K3. Jadi pemeriksaan kesehatannya itu benar-benar berdasarkan hasil pengukuran dan identifikasi bahan kimia berbahaya dari masing-masing proses kerja tersebut. Begitu. Ya. Jadi pertanyaan perlu tidak perlu, ya kalau saya mau main main regulasinya, regulasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Jungto Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 80, wajib medical check-up. Kalau nggak dilakuin, direkturnya dipenjara atau direkturnya didenda. Itu sudah ada sanksi pidana. Jadi medical check-up sifatnya wajib. Kenapa wajib? Karena itu wujud perlindungan. Melindungi karyawan supaya dia tidak jatuh sakit oleh karena pajaran kimiawi. Nah, tahunya dari mana? Ya tadi, kita identifikasi, kita ukur. Kalau ternyata di atas nilai ambang, barulah kita tentukan parameter ukur periksa kesehatannya apa buat si pekerja tersebut atau si cleaning service tersebut. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Ferry ya. Oke, mungkin ini dialami juga banyak building management ya, Dok. Banyak vendor-vendor yang menggunakan apa namanya jasa eksternal ya Mm-mm. untuk lo apa namanya outsourcing. Berarti ini kita filter juga nggak untuk outsourcing itu pada saat masuk ke kita nih sebagai Mm-mm. outsourcing, kita sebagai business owner atau kita sebagai building management untuk memfilter dari sisi kesehatan bagi si pekerja dan memastikan pekerja-pekerja yang bekerja menggunakan bahan kimia seperti yang tadi disebutkan itu seperti apa dok untuk caranya dok? Mungkin ada Cara tips nggak? filter. Cara filternya satu. Kalau si perusahaan alih daya tersebut, ya outsourcing tersebut, dia tidak hanya menyediakan pekerja, tapi juga menyediakan bahan-bahan pembersihnya, maka itu tugas tanggung jawab dari si perusahaan outsourcing untuk melakukan yang namanya pengendalian B3 tersebut. Dia harus cari tahu dari bahan kimia yang udah dia beli gitu ya, dia udah disuplai dari si supplier tersebut, dia harus dapat tuh LDK-nya. Dan dia harus cari tahu ini bahan kimia ini akan menimbulkan penyakit apa terhadap para cleaning service saya yang nanti saya tugaskan ke sana. Ya, lalu harus di medical check up. Nanti kalau sudah di medical check up kan dia memang sehat bersih gitu ya, sehat tidak ada tanda-tanda penyakit yang diakibatkan oleh pembersih kaca tersebut gitu ya. Ya, boleh tuh untuk di-deploy ke business owner. Tapi kalau ternyata si outsourcing ini dia cuma hanya mengirimkan
pekerja saja cleaning service, di mana bahan pembersihnya dari business owner, maka ini yang nggak pernah dilakuin masalahnya. Business owner wajib memberitahu kepada outsourcing tentang bahan kimia yang dipakai oleh bahan kimia yang tersedia oleh business owner. Supaya apa? Supaya si perusahaan outsourcing pun juga bisa melakukan medical check up berbasis berdasarkan informasi dari business owner. Selama ini business owner nggak pernah ngasih tahu, pengelola gedung tuh nggak pernah ngasih tahu bahan kimia apa, bahan-bahan kimia yang dipakai untuk kepentingan cleaning service itu apa. Oleh karena apa? Oleh karena yang tadi ditanyakan sama Pak Ferry, sifatnya pH normal, bukan itu yang difokuskan. Tapi yang kita fokuskan adalah bahan kimianya kandungannya opo. Ya, sebagai catatan ya teman-teman, saya kasih tahu aja. Dan saya salah satu korbannya tahun 2017 bulan Januari, saya operasi tumor lemak di pinggang. Oleh karena apa? Tidak hanya saya, 20 karyawan terkena penyakit yang serupa pada satu lantai gara-gara ventilasi udaranya tidak dirawat dengan baik oleh pengelola gedung, sehingga cairan pembersih lantai yang mengandung aldehida, formaldehida bocor. Dan saya nyimeng beserta 20 karyawan itu selama 3 tahun. Dan akhirnya saya kena lipo. Ya, jadi ini salah siapa? Kalau kita mau main salah-salahan, salahnya business owner atau salahnya pengelola gedung. Udah, ventilasinya nggak diperbaikin, nggak dipelihara, dia tidak memberitahu kepada si outsourcing ini bahwa ini loh bahan kimia yang akan dipakai. Jadi jangan jangan salah kira ya teman-teman ya, pembersih lantai itu nggak aman-aman kok. Ada kandungan formaldehida itu sama dengan formalin, nah, bahan pengawet mayat. Jadi kalau itu terhirup dan terekspos kepada badan kita, itu bisa menimbulkan tumor, gitu loh. Makanya penting teman-teman untuk tahu kandungannya apa di dalam cairan pembersih yang akan dipakai oleh cleaning service. Supaya ada proteksi masing-masing. Business owner memproteksi dari sisi gedung ataupun kepada para tenan, si outsourcing juga melindungi petugas cleaning service-nya melalui medical check-up. Oke dok, misalkan kita sebut sajalah yang sering dipakai oleh cleaning service itu termasuk GA saya itu ada yang namanya Wipol, Fixal Mm-mm, untuk bersih lantainya, terus pembersih kacanya sering disebutnya celing atau mm-mm, untuk yang lemari-lemarinya pakai pledge. mm-mm, Nah, supaya teman-teman ini lebih simpel dok untuk pemeriksaan kesehatan jenis seperti itu, ya, supaya tahu nih kira-kira mm-mm. apa sih dok, kayak gitu, yang simpelnya kayak gitu, supaya Yang langsung tahu simple. eksekusi gitu, bisa langsung eksekusi gitu. Kalau mau simple, Anda melakukan pemeriksaan penanda tumor. Nama pemeriksaannya CEA, yang paling simple. Karena kandungan yang ada di dalam cairan pembersihan dari merek-merek tersebut tuh dia punya punya kandungan formaldehida. Ini terlepas dari penghafalan saya gitu ya terhadap isi dari masing-masing merek tersebut begitu. Tapi umumnya mereka punya kandungan formaldehida. Ada juga bensil alkohol. Alkohol yang tadi sudah disinggung akan bisa menyebabkan penyakit pada hati. Artinya apa? Kita perlu periksa uji fungsi hati. Begitu ya. Dan juga kandungan bahan yang lain yang saya tidak terlalu hafal ya. Tapi dua komponen utama ini pasti ada. Aldehida dengan bensil alkohol. Sehingga kalau untuk aldehida Anda cek CEA. Kalau untuk bensil alkohol Anda cek uji fungsi hatinya untuk memastikan bahwa apalagi kalau buat para karyawan yang memang sudah sering banget gitu ya menggunakan cara pembersih itu nggak ada tuh ya tanda-tanda bahwa orang tersebut sudah terkena penyakit hati, organ hati ataupun juga penyakit tumor. Kira-kira begitu. Wah, ini jadi PR buat kita ya semua orang ya yang punya business owner, yang bisnisnya building management ya, mengelola tenan-tenan, yang mengelola outsourcing ya. Nah, ini ada yang namanya transfer risiko ya teman-teman semua ya. Kalau menggunakan outsourcing silakan difilter dulu, masukin ke dalam dokumen kontraknya outsourcing untuk ada pemeriksaan yang dokter sebutkan tadi, uji fungsi hati, CEA ya. Itu ya teman-teman semua ya untuk Pak Ferry. Menarik ya pertanyaannya ya, bisa langsung diaplikasikan di tempat kerja kita masing-masing. Oke, Erik Muslihat. Semua PAK apakah bisa di-cover
jam sostek atau BPJS Kesehatan, Dok? Yang kedua, apakah penggunaan masker kesehatan biasa itu boleh nggak digunakan untuk tempat yang harusnya menggunakan masker respirator khusus? Khususnya asbes yang digunakan atap itu berbahaya nggak, Dok? Ada 3 pertanyaan, Dok. Silakan dari Pak Erik. Menarik nih pertanyaannya ya. Nomor satu, penyakit akibat kerja ditanggung oleh jam sostek. BPJS Kesehatan tidak akan tanggung itu. Ya, ini waspada nih. Buat perusahaan-perusahaan yang selalu nyuruh karyawannya berobat aja pakai BPJS Kesehatan gitu. Ternyata diagnosanya PAK. Terus BPJS tolak. Terus perusahaan marah-marah. Kok nggak ditanggung? Kan kita harus cepet-cepet bayar premi. Hey, PAK itu ditanggung oleh jam sostek ya, bukan BPJS Kesehatan. Itu nomor satu. Nomor dua, masker kesehatan boleh digunakan nggak Kak, di tempat di mana harus pakai respirator khusus? Jawabannya tidak. Kenapa? Masker kesehatan itu tidak menutup kulit wajah ini secara seal, ya, tersegel gitu. Tidak bisa menyegel permukaan kulit wajah ini dengan ketat sehingga akan banyak bahan kimia berbahaya akan bisa masuk dan terhirup oleh hidung. Terhirup oleh saluran pernapasan kita. Jadi masker kesehatan itu sebenarnya masker kesehatan bukan respirator. Sebenarnya masker kesehatan itu adalah barrier terhadap cairan darah atau percikan lendir, dahak ataupun air liur begitu. Bukan respirator pada dasarnya. Jadi jangan pernah pakai masker kesehatan untuk kepentingan apapun di tempat kerja, kecuali untuk melindungi diri Anda supaya tidak tertular dari penyakit influenza dari teman-teman atau kalau Anda sakit influenza. Nomor tiga, asbes digunakan berbahaya nggak? Berbahaya. Itu sebab kenapa ada Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 85, ya, di mana ada pengaturan khusus terhadap asbes. Karena asbes sudah dikenal penyebab kanker paru. Kasusnya sudah banyak masalahnya di Indonesia. Makanya sebenarnya atap asbes itu nggak boleh sebenarnya. Cuman kan zaman dulu kita pakai itu, doktrin itu murah. Iya sih, gitu. Jadi apa harus dilakukan? Anda yang punya rumah asbes, Anda harus mengukur kadar asbesnya itu masih di bawah normal apa enggak. Kalau di atas normal, mau nggak mau Anda harus periksa diri. Jangan sampai paru-paru Anda memang sudah terkena dampak dari debu asbes tersebut. Saya nggak mungkin nyaranin untuk ganti atap kan. Nanti dikejar sama Pak Denny lagi. Hei, kasih duitnya dok. Soalnya dokter bilang suruh ganti atap kan susah. Jadi yang paling mudah adalah kalau punya duit ganti. Kalau belum punya, tolong ukur. Atau baiknya kalau nggak punya, tapi saya nggak bisa ngukur dok, ya sudah, cek kesehatan tahunan deh. Terus paru-parunya supaya dipastikan paru-parunya tidak ada tanda-tanda ke arah kanker paru akibat asbes. Kira-kira begitu ya. Oke, gitu ya, Pak Erik Muslihat ya. Jadi PAK itu dari jam sostek ya, BPJS jam sostek, bukan BPJS Kesehatan. Terus masker, Pak Erik harus lakukan yang namanya matrik dulu ya, matrik paparan identifikasi kesehatan. Apakah masker yang cocok untuk pekerjaannya itu kan dilihat dari resikonya juga ya, atau pengukuran dari tingkat debu dan lain-lain ya, kalau misalkan debunya ya. Kalau bahan kimia lain lagi nanti maskernya. Terus yang tadi ya asbes ya. Nah, itu mungkin ada tambahan kalau dari sisi teknik sipil. Kalau dia menggunakan asbes itu usahakan itu si atapnya itu ditutup lagi dengan menggunakan semacam kayak filter kayak kalau sekarang ini banyak digunakan aluminium foil ya kayak untuk pelindung Ah, ya. panas. Itu ya itu juga bisa mengcover supaya si asbesnya tadi nggak langsung jatuh ke plafon. Jadi dia tercover dulu oleh si lapisan anti panasnya tadi kayak aluminium foil gitu ya baru nanti plafon dia ada 2 lapis lah kayak gitu yang paling bagus ya kata dokter tadi ya langsung eliminasi ya substitusi lah ganti dengan yang baja ringan yang murah ya gitu ya saya rasa untuk kalau teman-teman mau ngebangun tuh banyak loh sekarang untuk yang atap-atap yang murah yang baja ringan itu ya nggak mesti pakai asbes ya karena asbes pun perawatannya juga susah tuh kalau misalkan pecah satu lembar harus dibongkar itu ya gitu ya Pak Erik ya. Kalau teman-teman baru bangun rumah, usahain jangan pakai asbes ya, kasihan anaknya. Oke, lanjut. Pertanyaan nomor berikutnya, Yuyun Setiawati.
Untuk produksi karton pasti dalam proses cetaknya menggunakan tinta. Saya Mm. pernah mencium bau tinta ini sangat menyengat. Cara penanganan untuk mengatasi bau yang ditimbulkan yang ada di dalam proses ini tuh gimana ya, Dok? Nah, ini mungkin pabrik-pabrik percetakan kali ya, Dok ya, yang banyak Mm-mm. menggunakan tinta-tinta ini. Nah, ini gimana, Dok? Silakan, Dok. Jawabannya sih kalau jawabannya cuma satu, ventilasi. Kata kuncinya itu teman-teman ya. Jadi ketika bau tinta itu nyata, itu menandakan bahwa aliran udara tidak berjalan sama sekali. Ya, udara terperangkap di dalam area kerja tersebut. Tidak ada inlet, tidak ada outlet yang efektif untuk mengalirkan udara. Jadi ventilasinya harus diperbaiki, begitu ya. Entah itu dalam hal menambah inlet atau menambah outlet. Ya, setidaknya mengubah tekanan udara supaya tekanan udara yang ada dalam area kerja yang di mana bau tinta itu ada, itu bisa mengalir keluar. Ya. Nah, di sini yang tadi sampaikan oleh Pak Denny, makasih. Itu ilmu baru lagi buat saya tentang aktif asbes. Ya, ini perlu bantuan teman-teman engineer untuk mengatur bagaimana supaya aliran udaranya itu bisa benar-benar mengalir sesuai dengan aturan umumnya. Ya. Bahwa aliran udara itu harus mengalir dengan minimal minimal ya. Nilai normalnya itu 10 meter per second, ingat saya. Jadi harus bisa mengalir. Ya, itu Anda harus koordinasi komunikasi dengan teman-teman dari engineer, dari maintenance biasanya, maintenance engineer, ya maupun juga dengan teman-teman dari ahli K3 umum di mana teman-teman bekerja. Begitu. Ya, sambil juga dicek. Mungkin saja ada kebocoran dari mesin, maka maintenance engineer pun juga harus memeriksa, ya, menginspeksi dan memeriksa mesin yang menggunakan tinta tersebut supaya tidak ada kebocoran sama sekali. Ya. Sebelum ujung-ujungnya, sebelum Anda main pakai APD gitu, APD itu pilihan terakhir. Ya, tetap Anda harus melakukan pengendalian teknisnya. Ya, engineering controlnya harus diterapkan, yaitu sistem ventilasi. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, gitu ya Bu Yuyun ya. Tadi saya dengar inlet dan outlet ya. Bisa jadi teman-teman semua pakai exhaust ya untuk mengeluarkan udara atau menggunakan blower ya untuk menyemprotkan udara ya supaya ventilasinya lebih perputarannya lebih cepat itu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan yang ada aja, tambahin lagi ya kayak blower itu juga salah satu untuk ventilasi supaya apa namanya bahan kimia tadi udara yang bercampur dengan bahan kimia tadi bisa langsung keluar. Oke, lanjut. Idris Januar. Nah, Idris Januar ini pertanyaan langsung dua nih. Secara umum aja dok, bagaimana penanganan limbah B3 katanya. Terus yang kedua, bahan cairan deterjen seperti pembersih lainnya, apakah harus ada MSDS-nya? Oke, ini silakan dok. Oke, penanganan limbah B3 secara umum sih kita pakai acuan 3R ya. Reduce, reuse, recycle. Gampangnya begitu. Nah, pada limbah itu pun juga kita melihat kepada bentukan limbahnya. Apakah dia limbah padat, cair, atau gas. Kalau di limbah padat, maka kita akan melakukan insinerasi. Umumnya begitu. Umumnya. Ya. Kalau dia limbah cair, maka kita akan mengikuti sistem yang namanya sistem IPAL. Instalasi pengolahan air limbah. Ada primary treatment, secondary treatment, dan tertiary treatment. Ya nanti si air limbah ini ketika nanti dibuang keluar dari perusahaan, dia tidak meracuni lingkungan hidup. Ya. Kalau limbah gas, maka harus ada filter yang dipakai. Ya. Untuk menyaring supaya si partikel-partikel B3 itu tidak keluar dari cerobong asap. Ya, dari cerobong pembuangan, sorry, cerobong pembuangan. Ya, prinsipnya seperti itu, prinsip-prinsipnya. Secara teknis detail, ini harus kita lihat yang ditanyakan oleh yang ditanyakan ini limbah B3 yang mana, begitu. Jenis bahan kimiawinya, karena itu nanti kembali kepada MSDS itu sendiri. Dan betul, apakah cairan deterjen itu harus ada MSDS? Jawabannya harus, Pak. Karena dia B3. Tapi kan dia konsumsi rumah tangga, dok. Dia tetap B3, Pak. Kalau Bapak baca di kemasan deterjen itu, kan ada tulisan peringatan.
gitu. Kalau ada tulisan peringatan, itu sudah berarti si deterjen ini memang berbahaya, gitu. Beda sama kemasan Pringles, snack gitu atau Citato kan nggak ada tulis peringatan. Ya, kecuali kalau peringatan kesehatan, peringatan. Anda makan Citato lebih, Anda gemuk gitu. Nggak ada di dalam Citato. Tapi kalau dalam deterjen kan ada tulisan peringatan. Artinya apa? Ini barang berbahaya. Dan barang berbahaya, apalagi ini digunakan di area kerja, di area pekerjaan, mau tidak mau suka tidak suka, Anda harus punya MSDS atau LDKB-nya. Harus ada. Karena itu menjadi acuan kita dalam mengelola si deterjen itu supaya deterjen ini tidak membahayakan pekerja. Begitu. Tentang cara simpan, cara pakai, cara buang. Kalau misalkan terjadi kebakaran karena deterjen atau tumpahan deterjen ataupun juga merusak lingkungan, itu semua ada di dalam 16 bab yang tercantum di dalam MSDS tersebut. Ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, jadi gitu ya, Pak Idris ya. Jadi pembersih pun itu harus ada MSDS-nya ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga pertanyaan yang simpel tapi menarik juga nih. Apakah kebiasaan merokok katanya itu bisa meningkatkan tingkat keparahan terhadap paparan? Kita hapus deh zat ozon itu terlalu luas ya. Terhadap paparan kesehatan bagi si pekerja dan apakah itu masuk kategori PAK, Dok? Silakan. Oke, tricky nih kalau mau bilang ini PAK karena karena satu, rokok tidak ada di dalam prosedur kerja. Gampangnya begitu ya. Itu kan pilihan dari pekerja untuk merokok. Kenapa? Untuk melepaskan kepenatan ataupun melepaskan kelelahan mental yang timbul dari proses kerja yang berjalan. Begitu. Nah, eh, lalu juga apakah bisa meningkatkan tingkat keparahan pada kesehatan? Jelas ya. Itu sudah bahkan Kementerian Kesehatan sudah banyak memberikan infografis ataupun informasi kesehatan melalui media sosial tentang bahaya dari rokok itu sendiri. Ya, jelas itu membahayakan bagi kesehatan. Ya. Apakah masuk penyakit akibat kerja? Ya kembali tadi yang saya sampaikan, rokok itu tidak ada dalam prosedur kerja. Begitu. Sehingga eh, dan tambah lagi, ada satu yang tidak pernah disebutkan kepada para pekerja tentang kewajiban pekerja untuk menjaga dirinya sehat dan menaati standar K3 di perusahaan. Itu sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 100 ayat 3. Artinya apa? Jadi kalau ada seorang pekerja yang merokok, artinya dia melepas hak perlindungan dia, perlindungan atas kesehatannya. Dan dia menjadi sumber bahaya bagi teman-teman. Karena dia menyebarkan zat kimiawi zat kimia berbahaya yang akan diterima oleh si karyawan tersebut. Begitu. Dan juga nanti membahayakan bagi perusahaan. Apa? Rokok ini tidak boleh ada karena dia punya potensi menimbulkan kebakaran. Begitu. Itulah sebab kenapa ada area dilarang merokok. Area dilarang merokok itu tidak hanya fokus kepada kesehatan, tapi juga fokus pada keselamatan. Kalau Anda buang puntung rokoknya sembarangan. Begitu. Nah, terus bagaimana supaya ini bisa diatasi? Oleh karena latar belakang orang merokok adalah melepaskan kelelahan mental, maka perlu dicari tahu lelah mentalnya kenapa. Kita melakukan yang namanya pengukuran psikososial. Pengukuran bahaya psikososial dengan menggunakan, kalau untuk gejala kita menggunakan SRQ-20, kalau untuk sumber masalahnya kita menggunakan Stress Diagnostic Survey. Ya, itu yang nanti akan melakukan adalah teman-teman dari ahli higiene industri. Supaya ketika kita sudah tahu masalahnya apa, kelelahan mentalnya, apakah karena beban kerja yang masuk dalam kategori konten organisasi, atau karena memang dia nggak suka dengan budaya perusahaan. Itu masuk dalam kategori konteks organisasi. Maka harus melakukan yang namanya perubahan organisasi. Supaya orangnya nggak cepat lelah mental yang nanti berdampak kepada pelariannya adalah merokok. Begitu. Jadi pencegahan atau pengendaliannya tidak hanya satu proses kerja, hulu sampai hilir harus diberesin. Kalau kita bicara pengendalian rokok tersebut di tempat kerja.
Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, gitu ya teman-teman semua ya. Merokok membunuhmu. Oke, satu lagi nih dari Gali Teja Hidayatullah. Satu lagi ya teman-teman semua ya. Kalau ada yang mau tanya langsung bolehlah raise hand ya. Nanti kita akan bukakan kesempatan bertanya langsung. Di pekerjaan isolasi pipa katanya menggunakan poliurin cair. Jika terkena tangan itu terasa keras atau lengket. Apakah ada bahan lain? Karena kan pekerja saat ditegur selalu meremehkan tidak memakai sarung tangan kimia dengan alasan low risk. Oke, silakan dok. Oke, ini yang jadi pertanyaan buat saya sih. Lorisnya terhadap apa ya? Gitu. Itu yang nanti Pak Gali perlu untuk kasih info ke saya pada dasarnya. Cuman memang kalau kita berbicara dari sisi poliuretrannya sendiri, karena dia kan sifatnya cair nih, begitu. Ya, maka memang kalau dalam bentuk cair dia tidak memberikan dampak kesehatan. Tapi kalau dia padat, ya. Kenapa? Padat dia jadi debu. Debunya masuk ke paru-paru. Dia akan bisa kena kanker paru. Ya, tapi kalau yang cair, sejauh yang saya pelajari, ya, kecuali nanti kalau ada informasi baru gitu ya dari teman-teman peneliti di negeri seberang itu, poliuretran cair itu tidak memberikan dampak kesehatan kepada kulit, begitu, ya, pada dasarnya. Kalau padat, ya, kalau padat karena dia jadi debu, debunya masuk paru-paru, nanti dia bisa menimbulkan penyakit paru. Awalnya pneumokoniosis, nanti bisa jatuh pada kanker paru, begitu. Tapi memang pada dasarnya harus dilihat dulu dilihat kepada LDK-nya. Ada nggak memang risiko kesehatan yang akan timbul dari poliuretran cair tersebut? Ya, supaya karena dasar dari objektif tersebut kita bisa memberikan edukasi kepada karyawan, begitu. Ya, ya kenapa mereka meremehkan? Karena mereka nggak tahu, gitu loh. Mereka nggak tahu pada dasarnya ini bahayanya ke arah mana sih, begitu. Ya, makanya penting dari kita yang tahu, yang lebih banyak ilmunya untuk memberitahu. Tapi harus secara objektif melalui MSDS dari poliuretran cair tersebut. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, gitu ya Pak Gali ya. Nah, terakhir nih mungkin dari Pak Risto. Mungkin Pak Risto ini adalah operator, saya mekanik nih. Silakan Pak Rito, langsung berbicara langsung. Mana nih Pak Risto tadi? Oke, Pak Risto tadi udah raise hand. Silakan Pak Risto. Siapa? Ya, silakan dari mana? Nah, siap. Nama saya Ristio Muzil Dayat, asal Malang. Izin bertanya, Pak. Kan saya kan di mekanik. Setiap harinya terpaparnya dari bahan B3, kebisingan, debu dan panas. Itu untuk batasan terpaparnya itu ada nggak, Pak? Kita misalkan nggak bisa tuh, namanya oli, kita menjauh dari oli kan nggak bisa, pasti tetap kena. Apakah ada batasan untuk tiap harinya? Terus kebisingan juga itu kan kita nggak bisa menjauhi unit kalau lagi pekerjaan. Apakah ada batasannya berapa menit maksimal untuk kita ini terpapar walaupun sudah pakai air muff atau air plug? Itu, Pak. Oke, Oke, terima kasih Pak Ristio ya. Pak Ristio juga sudah menuliskan di sini ya. Dia terpapar setiap hari katanya kebisingan debu. Ya, gimana tuh cara pencegahan PAK-nya, Dok? Silakan. oke. Kalau kita bicara tentang apakah ada batasan untuk terpaparnya, ada. Kebisingan itu pajanannya nggak boleh lebih dari 85 desibel, ya. 85 dBA. Debu tergantung, debunya debu apa, begitu. Apakah dia debu logam, apakah dia debu organik, apakah dia debu anorganik, ya. Karena masing-masing jenis debu punya batasannya masing-masing, ya, Mas Ristio ya. Terus untuk B3, B3-nya apa? Begitu, ya. Di mana masing-masing B3 memang ada batasan, gitu. Yang kita kenal dengan nama nilai ambang batas, ya. Nah, dalam hal memastikan bahwa B3, kebisingan, dan debu itu dalam masih dalam rentangan nilai ambang batas, maka memang harus melakukan hierarki pengendalian.
Nah, bagaimana kalau hierarki pengendalian yang tadi Mas Ristio ketik di sini, eliminasi, substitusi, engineering itu sudah dilakukan, dan sampai ke APD, apakah masih ada kemungkinan untuk penyakit akibat kerja? Kemungkinan itu masih ada. Cuman kita belum bisa memastikan berapa besar persentase kemungkinannya. Ya, kemungkinan ada. Kecil mungkin, besar mungkin. Kenapa? Karena ketika kita sudah melakukan pengendalian lewat eliminasi, substitusi, engineering, administratif, dan APD, ya, sudah dilakukan evaluasi nggak? Sudah dilakukan pengukuran ulang tidak? Pengukuran ulang terhadap kadar B3, kadar kebisingan, kadar debu tersebut. Ya, ini penting evaluasi itu supaya kita bisa tahu apakah pengendalian kita sudah efektif atau belum. Begitu. Ya, semua, bahkan saya, Pak Arif, Pak Denny di tempat kita masing-masing nih, ya, kami bertiga punya risiko. Kemungkinan risiko untuk terkena sakit ada. Berapa persen? Kita belum bisa jawab. Kenapa? Datanya belum ada. Gitu. Dalam hal jenis P3-nya apa, terus dan jenis debunya apa, terus apakah sudah diukur before pengendalian gitu, dan setelah dilakukan pengendalian after pengendalian sudah diukurkah? Kita belum. Ya, yang terpenting di sini Pak Ristio adalah bahwa hierarki sistem manajemen harus dijalankan supaya kita bisa memastikan peluang timbulnya penyakit akibat kerja, akibat pajanan kimia itu tetap rendah, bahkan kalau bisa 0%. Itu harus dilakukan secara kontinu, ya, dalam hal eh, perencanaan, pelaksanaan pengendaliannya, evaluasi harus terus dilakukan supaya bisa tetap efektif. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke, intinya teman-teman, setiap ada resiko paparan kesehatan bagi teman-teman semua itu wajib diukur dulu ya sampai sejauh mana itu terpapar di tubuh kita ataupun tubuh tim kita atau pekerja kita sehingga bisa tahu pemeriksaan kesehatan yang tepat dan proses untuk rehabilitasi yang tepat untuk para pekerja tersebut. Oke, sudah masuk ke pukul 3 dan pertanyaan sudah selesai semua. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Silakan Pak Arif. Baik, terima kasih banyak Pak Denny dan juga Dr. Wendri. Dan terima kasih juga teman-teman semuanya sudah hadir di siang hari ini. Dan jangan lupa teman-teman semuanya bisa mengisi absensi ya yang diberikan di kolom chat Zoom. Dan nanti teman-teman akan menerima sertifikatnya setelah webinar ini berakhir. Oke, dan sebelum kita mengakhiri sesi webinar hari ini, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Dr. Wendri. Dipersilahkan. Baik, sebagai penutup buat teman-teman ya, bahwa bersyukur teman-teman sudah bisa tahu bahwa bahan-bahan kimia berbahaya yang ada di area kerja kita itu bisa menimbulkan berbagai bentuk penyakit. Teman-teman sudah mengenal ya beberapa penyakit spesifik dari pajanan bahan kimia, tentang building related illness, metal fume fever, terus juga leukemia, lalu anemia hemolitik dan lain sebagainya ya. Di mana teman-teman supaya kita terhindar dari penyakit pajanan kimia, maka penting sekali untuk melakukan pengendalian bahan kimia. Ya, pengendalian di dalam hal kita mengenal bahan kimia tersebut melalui inventarisasi MSDS, ya, dan juga kita harus memasang label dan juga simbol B3 pada wadah ataupun kemasan di mana bahan kimia itu disimpan atau dipergunakan, dan juga melakukan hazard communication, melakukan edukasi, pemberian informasi kepada para pekerja tentang dampak bahaya kesehatan dari bahan kimia tersebut supaya teman-teman mengerti ya dan bisa melakukan pola kerja yang sehat supaya mereka terhindar dari kemungkinan terjadinya kecacatan permanen atau meninggal kematian akibat pajanan kimiawi yang mendera yang bisa menyebabkan penyakit pada organ tubuh yang spesifik. Mudah-mudahan ilmu ini bisa teman-teman pakai dan bisa teman-teman terapkan di tempat kerja teman-teman sehingga bentuk perlindungan
terhadap kesehatan pekerja itu terwujud. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Baik, terima kasih banyak Dokter Wendri atas materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi berkah juga untuk Dokter Wendri. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mengisi absensi dan pekan depan kita hadir kembali untuk materi yang berbeda-beda tentunya setiap hari Sabtu. Jangan lupa juga untuk join ke dalam grup Telegram Kolega Media Tama untuk mendapatkan link registrasi cepat untuk setiap hari Sabtunya. Oke, akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya Arif Purwadana. Saya Denny. Saya Dr. Wendri. Mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Wendri, Pak Dedi, dan juga Terima kasih teman-teman dok. semuanya. Sama-sama.